Oke, mau teman-teman ya, belum ada gambarnya tadi ya. Oke, kita ulang kembali ya. Jadi kemarin harga ke 2493, kemudian turun, recheck kembali dan closing candle di 2500. Jadi kemarin kita sudah ingatkan bahwa akan ada area demand yang sangat kuat di area 2494 ya, apabila harganya tidak berhasil tembus atau terjadi fake out break ya atau false break, maka kemudian harga akan kembali lagi naik di area 2500 seperti itu ya. Oke, di pagi hari juga sampai di market Eropa kemarin harganya running di area 2500 saja, sempat turun ke 2503, lalu running di atas ya di 2500-an 10 ke atas, tapi kemudian di sore hari menjelang malamnya harganya kemudian turun kembali seperti itu. Tapi kita melihat ini adalah momen yang bagus memang buat kita ambil posisi buy di bawah. Teman-teman kan kemarin saya sudah ingatkan juga bahwa area support yang cukup bagus buat teman-teman ada buy limit ya, order buy limit di bawah itu adalah 2494. Kemudian kemarin kalau teman-teman lebih sabar menunggu ya di candle 4 jam pada saat penurunan, berarti di jam 10 dia akan closing candle 2500 nih. Oke, 2500. Teman-teman bisa ambil entry posisi buy di pada saat closing candle, atau teman-teman yang uh, berani ya bisa ambil posisi buy pada saat di bawah, karena kita udah tandai areanya juga untuk area buy limitnya seperti itu. Oke, lalu kemudian harganya closing itu di area 2506 sampai 507 ya, dari malam ya, atau tadi pagi subuh. Kemudian open pagi ini harganya sempat turun ke 2500, lalu sekarang sudah running kembali di 2513 seperti itu. Oke, arah market goal hari ini kalau kita lihat dari weekly ya teman-teman ya, weekly ini untuk indikator momentumnya stokastik masih terus mengarah ke atas walaupun sudah berada di area overbought, tapi masih kuat. Kalau teman-teman melihat di grafik ini juga runningnya ini di atas garis EMA atau exponential moving average. Artinya bahwa tren weekly ini untuk gold masih cukup kuat untuk bullish seperti itu. Kalau kita lihat di daily ya, di harian ini saya sudah tandai area market structure-nya, waktu dia naik kemudian turun, naik kembali lalu turun, naik, running seperti ini. Kita melihat ada pola double bottom, lalu target kita adalah di 2565. Nah kemarin sempat di 2531. Ini teman-teman kalau lihat di daily ini kan sudah closing dan garis momentum trennya dan garis sinyalnya ini sudah closing dan mengarah ke bawah ya. Tapi kalau teman-teman lihat, perhatiin harganya. Ini di time frame daily, pada saat harga cetak rekor di 2531 itu kan ada koreksi. Koreksi harga ini turun sampai dengan 2470. Lalu kemudian harganya naik lagi, gold naik kembali, retest kembali ini di area 2526 di hari Senin lalu ya. Lalu hari Selasanya retest kembali di area yang sama 2526. Lalu kemarin naik sempat ke 2528 sampai 29. Jadi dia ada 3 kali retest ke area all time high sebelumnya 2531. Oke. Lalu kemarin tidak berhasil jebol 2531, lalu akhirnya harga koreksi di 2493, close di 2505 sampai 6 ya. Ingat yang terjadi pada saat all time high sebelumnya 2450. Nah, ini saya lihatin 2483. Pada saat harga cetak rekor di 2483, harganya kemudian koreksi. Ya, koreksi hingga 2355. Lalu dia naik kembali, retest kembali, mentok di 2477. Nah, pada saat 2477 ini, teman-teman pasti merasakan nih marketnya cukup volatil pada saat dia turun,
naik kembali berkali-kali retest nih 2473, 2476, kemudian 2477 retest kembali ke area all time high tapi tidak berhasil. Koreksi tipis, koreksi sedikit, lalu pada saat dia retest kembali dan berhasil jebol all time high sebelumnya, harganya kemudian naik. Nah, ini yang akan terjadi juga di market saat ini, teman-teman. Oke. Ini akan terjadi juga di market saat ini. Pada saat dia cetak all time high yang baru, ya harga tertinggi sepanjang masa yang baru, harganya kemudian koreksi. Nah, sekarang dia coba buat retest kembali nih, menguji area ATH sebelumnya. Oke. Dia retest kemudian koreksi kembali. Ya. Ingat pada saat dia koreksi di 2531, harganya sampai 2470. Jadi ada sekitar 60 poinan nih koreksinya. Pada saat dia coba kembali lagi naik di 2529, harganya turun sampai 93 saja. Oke, artinya hanya 36 poin. Sudah mulai tipis koreksinya. Nah, ada potensi kalau harganya retest kembali 2531 ya dan berhasil jebol. Ini kalau kita lihat high-nya naik terus nih dari pada saat dia retest hari Jumat, Senin, Selasa ini terjadi higher high sampai di hari Rabu begitu. Nah, pada saat di hari Rabu koreksi terjadi. Nah, hari ini kalau ternyata harganya retest kembali dan jebol 2531, harganya kemungkinan akan naik. Gold akan mengalami kenaikan kembali ya. Ini kita bicara teknikal dulu. Oke. Kalau jebol 2531, target terdekat kita adalah 2565. Hingga pemangkasan suku bunga 2.600 per troy ounce itu bukan hal yang tidak mungkin lagi, teman-teman ya. Kita kemarin untuk analisa harganya akan ke 2.400 nih paling tinggi ya, tapi ternyata harganya naik sampai 2.500. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kita tahu juga untuk gold long termnya arahnya tetap naik, tetap bullish seperti itu ya. Nah, itu secara daily walaupun indikator momentumnya mengarah ke bawah dan ada candle bearish engulfing di sini seperti itu. Kemungkinan kalau kita berbicara daily, jadi ada potensi harganya akan retest dulu nih ke area atas. Kalau kita lihat dari Fibonacci, kalau kita ukur dari Fibonacci ya, ini dari harga kemarin sampai penurunan ada potensi dia akan retest ke area dulu. Ini high-nya 2515. Oke. Dia akan retest ke area 2511, 15 dan 2521. Lalu turun terlebih dahulu, baru setelah itu dia naik kembali. Tapi kalau kita melihat di time frame yang lebih kecil ya untuk day trade-nya, daily trading teman-teman. Nah, ini cukup jelas bahwa indikator momentum stokastik ini mengarah ke atas. Jadi arah gold untuk day trade di hari ini ada peluang untuk mengalami yang namanya kenaikan di hari ini seperti itu. Ya, untuk gold hari ini ada peluang kenaikan. Teman-teman yang mau menyesuaikan untuk posisi di market ya, market gold khususnya, ini kalau mau transaksi bisa buy di 2510 nih di garis EMA-nya, exponential moving average-nya. Kemudian, tapi kita tahu bahwa hari ini dia sudah bentuk low di 2500. Jadi kalau teman-teman mau lebih aman bisa buy on dip ya, beli di pada saat di harga low-nya seperti itu. Ini kalau kita lihat support resistennya juga teman-teman. Ingat ya, kita batasin areanya ini jam 6 ada di mana? Jam 6 pada saat open market ya. Oke, area low-nya di sini. Kalau kita tandai ya. Di jam 6. Oke, di sini. Oke. Daily, sama daily ini oh, daily 2505 ya. Oke. 15 menit kita tandai areanya. Oke. Ini jam 6 mana tadi? Oke, ini adalah area
low hari ini. Oke. Low hari ini di area sini 2505 sampai 2606 ya. Lalu high-nya di area sini 2515. Oke. Per hari ini tadi open market jam 6 hingga sampai jam setengah 10. Teman-teman bisa tentukan kalau tadi kita arah marketnya per 4 jam itu adalah di apa namanya, di bullish ya, bullish trend, maka kalau posisi entry yang pas buat di market adalah posisi buy seperti itu. Nah, teman-teman lihat aja range-nya 2506 sampai 2515. Ini sudah 9 poinan ya. 9 poinan seperti itu. Teman-teman lihat areanya. Kalau teman-teman mau nge-buy dan mau lebih aman ya, berarti buy-nya pada saat di harga low hari ini 2506. Apa yang terjadi jika teman-teman buy-nya di area tengah-tengah misalkan? Oke, tengah-tengahnya berarti di area 2510 sampai 2511. Di sini. Kalau teman-teman, ini area konsolidasi namanya, di area pivot di area tengah-tengah. Kalau teman-teman ada transaksi nge-buy, ini ada potensi turun retest ke 06. Teman-teman mau nge-sell di area 2510, ada potensi retest ke area high. Maka kemudian kalau teman-teman mau lebih aman transaksinya, maka buy-lah pada saat di bawah di harga low dan sell pada saat harga high-nya. Seperti itu. Tapi di hari ini saya tidak menyarankan untuk teman-teman transaksi sell ya, karena arah stokastik mengarah ke atas jadi potensinya naik. Kalau teman-teman mau mungkin spekulasi ya, scalpingan ya, boleh nge-sell di area high, tapi kemudian harus di tetapin resikonya di berapa poin seperti itu untuk mengurangi resiko yang teman-teman dapat nantinya begitu. Untuk arah market kalau saya lebih cenderung follow the trend ya. Arah marketnya masih gold, jadi saya lebih prefer untuk posisi buy di market gold saat ini seperti itu ya. Oke, begitu saja saya rasa untuk gold ini. Tetap area konsolidasi di 2500. Ingat pada saat dia jebol 2500, selanjutnya adalah 2494, tapi ketika dia tidak jebol 2494, harganya kemudian turun naik kembali di area 2510-an seperti itu. Oke. Target long term berdasarkan analisis saya ini masih sama ya. Kalau harga berhasil breakout 2531, harganya akan running di area 2565 sampai 2570. Ingat teman-teman, ketika harga gold mencetak rekor baru, maka yang terjadi adalah koreksi. Hati-hati terjadi yang namanya profit taking. Seperti itu ya. Kalau sudah ada profit taking ya koreksi kita tidak bisa prediksi begitu. Yang penting kita sudah analisa, ketika ada all time high terjadi, harga akan berpeluang koreksi terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan kenaikan kembali. Seperti itu ya. Oke, saya rasa itu saja untuk gold prepare ya teman-teman. Sudah ada keputusan suku bunga bahwa akan dipangkas di September nanti sekitar tanggal 18. Tinggal pemangkasannya apakah 25 basis point atau 50 basis point. Kalau 50 basis point langsung dipangkas, maka gold bisa terbang ya, terbang jauh. Tapi kalau 25 basis point tetap naik ya. Tapi jangan lupa setiap kenaikan pasti akan ada yang namanya koreksi untuk gold seperti itu. Untuk produk lain juga sama seperti itu ya. Oke, lalu kita akan bahas silver. Oke, silver ingat karakteristiknya sama dengan gold. Ya, secara daily kita lihat engulfing terjadi juga, ada potensi penurunan. Tapi kalau untuk day trade-nya teman-teman yang mau daily trading ya, beli hari ini jual hari ini misalkan, ya bisa prepare untuk posisi buy juga di silver seperti itu ya. Ada kemungkinan harganya akan retest kembali ke area 29.568 untuk silvernya seperti itu. Oke. Lalu kemudian untuk Hang Seng ya. Hang Seng hari ini kita sudah melihat dari kemarin naik terus ya.
naik terus. Sekarang daily-nya sudah mengarah ke bawah, dan per 4 jamnya untuk day trade-nya juga Hang Seng ke bawah. Jadi potensi untuk Hang Seng hari ini ada penurunan seperti itu ya. Oke, tapi penurunannya akan cukup terbatas di area, kalau kita tandai supportnya ini di area 17.438 ya. Akan turun tapi penurunannya akan terbatas untuk Hang Seng, lalu kemudian dia akan melanjutkan kembali kenaikannya seperti itu. Oke, kita review kembali ya teman-teman ya untuk gold. Gold hari ini peluangnya dia akan mengalami kenaikan. Teman-teman bisa entry posisi buy pada saat harga menyentuh harga low. Lalu untuk silver hari ini juga sama. Silver ada potensi kenaikan kembali. Lalu untuk Hang Seng hari ini ada potensi penurunan terbatas seperti itu ya. Oke, ada dua support di sini. Kalau untuk Hang Seng bisa di 17.543 atau 17.270 seperti itu ya. Oke, begitu saja saya rasa untuk review market hari ini teman-teman. Tetap teman-teman yang di kantor yang sedang handle nasabah diperhatikan resikonya ya, manajemen resikonya, hedging atau stop loss atau call loss itu balik lagi ke trader masing-masing. Yang penting setiap transaksi harus diperhatikan resikonya. Oke, itu saja saya rasa. Ingat, ini hanya analisa, bisa benar bisa salah ya. Jika sesuai dengan planning teman-teman bisa dijadikan acuan, tapi jika tidak sesuai dengan planning teman-teman bisa diabaikan saja ya. Begitu ya. Terima kasih perhatiannya, selamat pagi.